tidak hanya sekedar menyanyikan lagu ini Tuhan, tapi buat kami benar-benar mengerti bahwa kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang setia dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Buat setiap hari Tuhan, yang keluar dari mulut kami adalah ucapan syukur, karena kami melihat penyertaan-Mu yang sempurna di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Mari hari ini sekali lagi Roh Kudus, mari penuhi setiap kami. Biar hari ini bukan menjadi malam yang biasa, tapi biarkan malam hari ini kami mengerti apa yang Engkau mau untuk kami lakukan hari-hari ini. Dan hari ini hamba percaya Tuhan, biar hari ini Kau tambahkan iman, Kau tambahkan kekuatan dalam hidup setiap kami. Dan hamba percaya biar di waktu akhir ini Kau dapati kami terus setia sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Hamba minta Kau turunkan roh hikmat, wahyu, dan pengertian di tengah-tengah kami. Buat kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu kebenaran yang kami terima, itu yang akan memerdekakan setiap hidup kami. Hamba bawa kebaktian hari ini ke dalam tangan-Mu. Ini acara-Mu, ini mimbar-Mu, ini anak-anak-Mu Tuhan. Kau boleh bebas lakukan apapun yang Kau mau. Satu yang kami minta, jamah kami sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala kemuliaan, sanjungan, hormat hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Dan silakan boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Saudara, seperti di sebelah kiri sana semangat sekali hari ini ya saudara ya. Oke, saudara, hari ini saya mengucap syukur saya boleh sekali lagi ada di tempat ini. Saudara, saya selama 1 minggu ini, saudara, saya pergi dari rumah duka ke satu rumah duka, saudara. Saudara, saya melihat bagaimana hari-hari ini banyak yang dibawa pulang oleh Tuhan, tapi saya tetap melihat penyertaan Tuhan begitu ajaib dan sempurna di tengah-tengah kita. Saudara, dan untuk kita orang percaya, kematian bukan adalah hal yang mengerikan, tapi kita tahu, karena kita tahu kalau kita pulang kemana, saudara. Dan dunia ini adalah rumah sementara, Billy Graham berkata. Karena rumah kita yang sesungguhnya adalah bersama dengan Bapa kita, Raja di atas segala raja. Saudara, hari ini ketika saya berdoa, Tuhan ajari saya tentang the giant killer, saudara. Atau sang pembunuh raksasa. Saudara, dan kita perlu mengerti bahwa ke depan mungkin kita akan menghadapi raksasa-raksasa yang mungkin kita tidak akan mengerti, saudara. Tapi hari ini saya berdoa, saudara perlu mengerti bahwa Tuhan kita adalah pembunuh raksasa yang luar biasa. Maka kita keturunannya pun, kita juga adalah pembunuh-pembunuh raksasa yang luar biasa. Saudara, hari ini izinkan saya sedikit kembali ke cerita yang lama. Cerita yang sangat klise yang sering diceritakan oleh banyak orang. Tapi saya berdoa biar hari ini kita kembali diingatkan melalui akan kisah yang luar biasa ini. 1 Samuel 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. 1 Samuel 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbatin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang membawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu.
Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudara, di ayat ini saudara akan menyadari bagaimana cara roh intimidasi itu seringkali bekerja di tengah-tengah kita. Kalau saudara baca ulang akan perikop ini, saudara akan menyadari akan bagaimana roh intimidasi bekerja, tapi juga bagaimana wujud orang yang terintimidasi. Karena kalau saudara perhatikan, hari itu Goliat itu muncul, dia itu belum menunjukkan cara dia berperang, dia belum menunjukkan kehebatannya, dia belum menunjukkan keunggulannya. Tapi apa yang Goliat lakukan hanya bersuara dan menampilkan tantangannya. Saudara. Goliat tidak menunjukkan kehebatannya, Goliat cuma ngomong. Goliat cuma tampil dengan mengerikan dan dia cuma berdiri di hadapan bangsa Israel. Dia berdiri di pasukan Saul dan dia cuma berteriak-teriak. Dan itu adalah bagaimana roh intimidasi itu bekerja di tengah-tengah kita. Dan berapa banyak orang Kristen terintimidasi ketika di luar ada teriakan demi teriakan, ada berita demi berita dan kemudian membuat kita menjadi sangat mudah terintimidasi. Saudara, kita boleh berhikmat. Hari ini saya berkata demi kasih Tuhan, saya tidak pernah mengajari saudara untuk mari menantang akan masalah atau kita cari sebuah penyakit. Tapi kalau kita mendengar ada sebuah teriakan, kita mendengar akan sebuah berita dan kita terintimidasi akan hal itu yang salah. Apalagi membuat kita akhirnya ketakutan. Karena roh Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan di tengah-tengah kita. Tapi seringkali ini yang terjadi di kalangan kita. Bagaimana ketika roh intimidasi itu bergerak, suaranya itu muncul, dan kita mulai ketakutan. Dan bahkan seringkali akhirnya kita seperti orang yang tidak pernah kenal bahwa kita punya Tuhan dalam hidup setiap kita. Dan saudara, wujud orang bijaksana dan wujud orang ketakutan itu sama persis, saudara. Tapi yang membedakan adalah motivasi di dalam hati setiap kita. Saudara, hari itu saya ketemu dengan begitu banyak orang. Beberapa minggu yang lalu ayah dari Ibu Ripka dibawa pulang Tuhan. Saya panggil Kungkung. Saudara, dan ayah dari Ibu Ripka ini namanya juga Pendeta Thomas. Saudara, bukan suaminya, saudara. Papahnya juga namanya Thomas. Oh, keren ya saudara ya. Papa suami, saudara. Dulu papi saya pernah mendoakan siapa tahu Ibu Ripka itu punya menantu namanya Thomas juga, saudara. Tapi sampai sekarang belum ketemu Thomas yang seusia Hedi Sally. Saudara, dan Kungkung ini adalah orang yang luar biasa. Kungkung ini suka penginjilan. Kemarin saya lihat Derian, Lala dan tim pergi ke India. Kungkung juga sama. Kungkung itu paling suka India dan Cina. Saudara. Kungkung itu paling suka pergi ke sana untuk apa? Hanya menginjil. Saudara, Kungkung ini akan pergi kemanapun dan siapapun yang duduk di sebelah dia pasti akan dengar yang namanya Injil. Saudara, dan seketika Kungkung meninggal, ada begitu banyak kesaksian yang bermunculan. Dan salah satunya kesaksian ini memberkati saya. Ada salah satu seorang hari ini yang menjadi hamba Tuhan. Dia datang dan dia kesaksian, dia berkata, waktu itu saya masih muda. Saya dengan semua gerombolan, kami masih sangat muda. Dan hari itu kami pergi dengan Pendeta Thomas ini, dia berkata. Saudara, dan suatu hari tiba-tiba di jalan dia ketemu dengan seperti anak-anak pang jalanan, saudara. Dan hari itu Kungkung begitu semangat, dia berkata, ayo kalian injili anak-anak itu. Tapi merekanya ketakutan. Saudara. Dan wujud yang keluar adalah kebijaksanaan. Mereka berkata, Kungkung gak apa-apa, udah Bapak aja yang menginjil, kami jaga mobil. Padahal mobilnya juga gak akan diapa-apain, saudara. Dia berkata, udah Bapak aja yang maju, Bapak aja yang keluar. Kami semua itu mungkin 4 orang lebih. Kami aja yang jaga di mobil. Biar mobilnya gak kenapa-kenapa. Silahkan Bapak yang menginjil di depan.
Kelihatannya bijaksana gak saudara? Bijaksana. Tapi motivasi di dalam hatinya ketakutan. Saudara, dan hari ini sekali lagi saya mau berkata demi kasih Tuhan, Roh Allah tidak pernah memberi roh ketakutan dalam hidup setiap kita. Dan jangan biarkan roh intimidasi membuat kita akhirnya melewati kesempatan yang Tuhan berikan di tengah-tengah kita. Saudara, saya ketika awal saya mulai menyampaikan akan firman Tuhan, saya orang yang sering terintimidasi. Bahkan sampai hari ini pun saya masih bergulat dengan itu. Saudara, saya masih ingat hari itu papa saya, kalau nggak salah dengan Bahtera semuanya kita lagi pergi ke luar negeri, saya lagi mission trip. Dan hari itu semua hamba Tuhan dibagi ke beberapa gereja untuk menyampaikan akan firman Tuhan. Saya dibawa papi saya, saudara. Kamu ikut sama papi. Saya pikir ini kenapa? Saya tidak curiga apapun. Begitu sampai di gereja, papi saya berkata, oke papi kasih kamu 5 menit. Sharing dalam bahasa Inggris tentang tarian profetik yang akan dilakukan. Saudara, hari itu saya shock berat, saya kaget teramat sangat. Saya bilang, papi gak bisa. Saya bilang, saya gak bisa bahasa Inggris. Papi saya bilang, kamu itu sekolah international school. Masa kamu gak bisa bahasa Inggris? Dan saya bilang, gak bisa. Udah papi jangan, nanti Sasa merusak hadirat Tuhan. Udah papi jangan, nanti banyak orang gak ngerti, nanti orang gak paham. Nanti banyak orang yang akhirnya tidak diberkati. Wujudnya bijaksana gak saudara? Bijaksana. Mementingkan kepentingan orang lain. Tapi motivasi di hatinya apa? Ketakutan. Saudara, saya berkata, udah papi, udah gak usah, papi aja. Tapi hari itu papi saya berkata, saudara, papi saya itu kenal saya dengan luar biasa. Dia bilang gini, kalau hari ini kamu kabur, kamu lari ke toilet, kamu kunci pintunya, tidak ada satupun orang yang akan mendobrak dan menarik kamu untuk berdiri di atas mimbar. Dan kamu akan senang, tapi hanya sesaat. Tapi setelah itu kalau kamu bisa berani, dan kamu hanya berkata, enggak lah udah, aku akan berani. Kamu akan lihat penyertaan Tuhan begitu nyata dalam hidupmu. Tapi kalau kamu izinkan ketakutan itu yang menguasai kamu, kamu akan menyesal seumur hidupmu. Karena kamu melewatkan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Saudara, dan perkataan itu saya pegang sampai hari ini. Setiap kali ada acara Bahtera apapun, bahkan hari ini saya berdiri di sini, saya itu selalu ketakutan. Saudara, kalau saya boleh jujur, sebelum Papi Raja Pak Daniel itu dibawa pulang Tuhan, saya menghindari khotbah di sini. Kenapa? Saya takut banget. Apalagi suruh khotbah di mana? Waduh saudara, saya tuh ketakutannya sampai luar biasa. Bahkan sampai berkali-kali saya tuh cari alasan, segala macam alasan. Tapi sebenarnya saya tuh ketakutan. Tapi sampai satu titik Tuhan berurusan dengan saya. Dan Tuhan berkata, Samuel, sampai kapan kamu biarkan roh intimidasi yang menguasai engkau. Dan membuat akhirnya engkau melewatkan begitu banyak kesempatan. Saudara, saya ingat lagi akan perkataan babi saya, kamu senang sesaat tapi kamu akan menyesal seumur hidupmu. Saudara, perkataan itu menjadi fondasi dalam hidup saya. Dan saya berkata, Tuhan saya takut tapi saya tahu ada Tuhan yang akan menyertai saya. Tapi hari itu Saul tidak bisa menang dengan perkataan Goliat. Bangsa Israel tidak bisa menang. Sekalipun Goliat belum menunjukkan kehebatannya. Padahal kalau saudara perhatikan aja, Goliat itu sebenarnya cacat, saudara. Mata itu rabun. Saya kalau nggak salah ya, saudara, saya pernah baca, ya ada orang berkata Goliat itu matanya rabun, dia nggak bisa lihat dengan jelas. Itulah kenapa dia kasih satu orang di depannya bawa perisai untuk kasih tahu jalannya buat Goliat, karena Goliat itu nggak bisa lihat dengan jelas. Dan bukankah hanya satu jurus tembakan batu kecil, nancap di dahinya dan dia langsung selesai. Tapi hari itu kita berkata ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Dan kalau saudara baca lagi kisahnya, ini tuh berlangsung selama 40 hari lamanya.
Ini berlangsung selama 40 hari. Dan kalau saudara perhatikan lagi akan kisahnya, kalau saudara buka 1 Samuel 17 ayat yang ke-23, 1 Samuel 17 ayat yang ke-23, sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu namanya Goliat orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Perhatikan saudara, ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Goliat itu mengucapkan kata-kata yang sama. Jadi roh intimidasi itu, iblis, itu seringkali bicara pakai lagu lama, saudara. Kalau saudara perhatikan semua suara yang muncul di hatimu dan di pikiranmu, semua lagu lama, tapi herannya itu efektif, saudara. Tapi kalau saudara perhatikan, itu cuma lagu lama. Dan Alkitab sekali lagi berkata ketika mereka mendengar perkataan itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Saudara, hari ini saya ingin menunjukkan cerita kisah aslinya tentang Daud dan Goliat. Saudara, saya perlu beberapa orang, saya minta tolong penari ya kalau bisa yang lebih berani. Oke, saya butuh 1 pria dan 3 perempuan. Bolehkah 1 pria yang paling tinggi? Ada 1 pria yang paling tinggi? Penari apa aja, 1 pria yang paling tinggi dan 3 wanita yang cantik-cantik. Boleh tolong maju ke depan? Penari aja, kalau jemaat kasihan ya. Oke. Boleh, 1, oke 1 pria, 3 wanita, mari 3 cewek-cewek cantik-cantik, mari. Boleh maju ke depan, oke. So, karena saya mau tunjukkan ke saudara supaya saudara lebih mengerti bagaimana lucunya kejadian ini. Boleh naik ke atas, ke atas. Boleh naik ke atas, terima kasih. Oke. Baginya kakak atau om? Oh kakak ya, sini kak, sebelah sini kak. Kakaknya yang sebelah sini, yang pria di sebelah sini kak, yang perempuan di sebelah sini, oke. Saudara, ini terjadi selama 40 hari lamanya, saudara. Saudara, ketika pagi hari, boleh media keluarkan pagi, asik. Keluarkan pagi hari. Ketika pagi hari, Saul melihat dengan bangsa Israel, dia melihat, oh Filistin mulai berbaris. Dan hari itu mereka berkata, Israel mari buat barisan. Mari berbaris, saudara, bertiga, saudara, oke. Maju dengan gagah. Pasukan ini, saudara, bertiga. Oke. Saudara, dan mereka berkata, oke kita maju. Dan ini terjadi selama 40 hari, saudara. Setelah mereka berhadapan-hadapan, Goliat ini ikutin tangannya gini-gini aja ya. Nanti kalau saya teriak, gitu. Biar mantap, saudara. Dia cuma bilang gini, kamu bangsa Israel, aku bunuh kalian semua. Apa kalian? Dan dia akan teriak, Nah, ini mantap, saudara. Saya tahu dah apa yang melakukan bangsa Israel ketika dengar Goliat teriak. Mereka juga teriak, dan mereka kabur, saudara. Lari tapi jangan jauh-jauh, saudara. Oke, stop. Dan kemudian sore hari, oke. Saul melihat, oke, Filistin baris lagi. Dan mereka berkata, ayo Israel, baris lagi. Mari baris lagi ke depan. Dan mereka baris lagi ke depan. Goliat lihat lagi, dia maju ke depan. Dan dia mulai lagi, apa yang kalian, ku bunuh kalian semua. Dan dia mulai teriak, Dan apa yang bangsa Israel lakukan? Sekali lagi mereka teriak, Dan mereka kabur. Lutut koplok-koplok semua kabur. Dan bayangin saudara, ini terjadi selama 40 hari. Tidak ada darah tertumpah, tidak ada perkelahian apapun, cuman kucing-kucingan. Thank you. Terima kasih, thank you. Ini terjadi selama 40 hari. Dan mereka cuman kucing-kucingan kayak begitu. Tiap kali Goliat teriak, bangsa Israel teriak, kabur. Mereka mungkin kencing di mana-mana, berserakan, ngumpet. Sampai hari itu, akhirnya datanglah seorang yang bernama Daud. Bayangin sudah 40 hari loh kayak begini. Saudara, di zaman dulu peperangan itu ada jam waktunya. Kalau matahari terbit, peperangan itu dimulai. Begitu matahari terbenam, peperangan itu harus selesai. Itulah kenapa saudara kalau ingat Yosua menghentikan matahari
Kenapa? Karena dia perlu menyelesaikan dan menuntaskan peperangannya. Dan itu NASA mencatat pernah terjadi bahwa hari itu Tuhan mendengar permintaan seorang manusia. Itu karena apa? Itu ada waktunya. Kalau sudah matahari terbenam, selesai peperangan itu. Dan mereka lakukan ini selama 40 hari. Dan sebenarnya siapa sih yang membuat Goliat ini terlihat sangat kuat dan mengerikan? Lihat saudara. 1 Samuel 17 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-33. 1 Samuel 17 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-33. Oke. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Yang gede-gedein, yang besar-besarin Goliat itu siapa sih? Saul. Hari itu Daud datang berkata, udahlah ngapain kamu jadi ketakutan, kamu jadi tawar hati. Karena itu efek dari ketakutan dan roh intimidasi. Engkau akan menjadi tawar hatimu. Dan Daud berkata, udah aku bunuh ini orang yang tidak bersunat, aku bisa bunuh dia. Tapi hari itu Saul berkata, enggak bisa Daud. Jadi terlalu luar biasa. Dari masa mudanya udah jadi prajurit, kamu gak bisa apa-apa. Siapa yang membesar-besarkan? Saul. Saudara, engkau perlu mengerti. Kita sebagai orang Kristen harus pandai-pandai memelihara perkataannya yang benar. Karena kalau tidak, kita merupakan channel setan untuk mengintimidasi orang lain. Dan biasanya akan ditambahi dengan mimik-mimik yang seram. Saudara, saya lihat dulu, saya alami ini saudara. Ketika saya umur 17 tahun, saya akan memulai perjalanan saya menjadi seorang hamba Tuhan. Papa saya paksa saya untuk saya men-sharingkan akan buku pertama kali yang saya tulis di hadapan seluruh sekolah. Dan termasuk teman-teman saya ada di dalamnya. Buku pertama yang saya tulis adalah Berapakah Usia Rohanimu? Itu buku pertama saya. Saudara dan papi saya berkata, ayo waktu kamu ulang tahun, ayo kamu sharing, ayo kamu sampaikan apa yang dari hati Tuhan. Saudara dan teman saya dengar bahwa hari itu akan dikumpulkan semua murid dari satu sekolahan dan saya akan menyampaikan sesuatu. Dan teman-teman saya ini menjadi channel setan untuk mengintimidasi saya. Saudara tahu nggak? Dia udah gini, nanti gimana kalau mic-mu jatuh? Nanti gimana kalau kamu gak ngerti mau ngomong apa? Nanti kalau kamu jalan ke sandung gimana, Nanti kalau semua orang menertawakan kamu gimana, Saudara, itu maksudnya bukan untuk menolong saya. Saya tahu maksud busuknya adalah untuk menakut-nakuti saya. Dan percaya tidak percaya saya ketakutan hari itu. Saya mulai mikir, iya ya. Nanti kalau saya jatuh gimana? Nanti kalau mic saya jatuh gimana? Nanti kalau tiba-tiba sound systemnya rusak gimana? Nanti kalau tiba-tiba saya ngomong gak jelas gimana? Gimana kalau tiba-tiba saya ditertawakan dan suara itu mulai semakin kencang, semakin keras, semakin keras, semakin keras. Dan itu hampir menguasai saya. Tapi hari itu saya mengucap syukur, saya ketemu dengan orang yang tepat. Saya tarik papa saya masuk ke dalam green room dan saya berkata, Pak ini gimana? Aku mulai dengar-dengar suara yang kayak begini, ini gimana? Dan hari itu saya mengucap syukur, papi saya berkata, kebaskan itu semua. Itu roh intimidasi. Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan dalam hidupmu. Saudara, dan saya mengucap syukur itu saya kebaskan. Dan saya berkata, Tuhan akan menyertai saya. Saudara, kalau kita tidak kebaskan itu saudara, itu hanya akan jadi bom waktu dalam hidup setiap kita. Bahwa suatu saat tiba-tiba itu akan meledak. Saudara, sebenarnya apa sih yang paling kita takutkan? Sebenarnya yang paling kita takutkan adalah hal-hal yang kita bayangkan dan yang kita imajinasikan sendiri. Saudara. Tapi
Tapi hari ini sekali lagi Alkitab berkata, Tuhan Roh Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan di tengah-tengah kita. Tapi hari ini saya berdoa, kita tidak pernah diajar untuk menantang masalah, tapi motivasi hati kita tidak boleh karena ketakutan. Saudara, apa yang terjadi selama 40 hari itu membuat bangsa Israel itu begitu ketakutan dan melumpuhkan mereka. Saudara, karena salah satu yang saya pelajari di Alkitab, kalau kita mengizinkan roh intimidasi menguasai kita, kita akan lumpuh semuanya. Kita akan lumpuh, saudara. Saudara tanya, apa contohnya? Elia. Elia itu kurang hebat apa, saudara? Dia turunkan api dari langit. Dia bunuh ratusan nabi Baal. Tapi hanya karena perkataan loh saudara, itu bukan ketemu face to face, itu gak ketemu muka dengan muka. Itu cuma melalui suara Isabel yang akan berkata kamu akan kubunuh. Membuat Elia kabur, lari naik ke gunung. Sampai Tuhan tanya, Nang kamu ngapain di sini? Udah dikasih roti, habis makan tetap tidur lagi. Apa hebat, kurang hebatnya Elia? Hebat banget. Tapi begitu roh ketakutan itu masuk, dia lumpuh seketika. Dan tanpa kita sadari, ketakutan itu melumpuhkan kita. Dan membuat hati ini tidak bisa lagi merasakan kasih yang dari Tuhan. Saudara, waktu pandemi terjadi di Semarang, di seluruh Indonesia, waktu itu Semarang parah-parahnya. Saudara, sampai seluruh ambulan itu penuh, rumah sakit penuh, tabung oksigen rebutan di mana-mana lah saudara. Saya mengucap syukur hari ini Tuhan sudah luar biasa baik. Sudah diumumkan tidak perlu menggunakan masker indoor dan outdoor. Wah, saya mengucap syukur saudara. Rada engap soalnya saudara ya. Tapi saudara, kalau saya lihat ke belakang, hari-hari itu begitu mengerikan. Oke, kita ketakutan dengan semuanya, kita bisa dengan bijaksana. Tapi jangan biarkan ketakutan itu membuat hati kita menjadi tawar. Jadi itulah kenapa semua orang tidak ada yang mau bergerak. Saya berkata, ayolah kita bergerak. Kita buat catering untuk orang-orang yang isoman. Kita datangi rumah demi rumah. Dia berkata, so kok kamu mau deket-deket dengan saya? Saya berkata, enggak apa-apa, saya udah pakai komplit. APD komplit dari atas sampai bawah, udah bentukannya udah kayak nggak ngerti lah, udah kayak manusia snowman. Wah. Tapi hari itu saya datang, saya cuma doain. Sudah berapa banyak yang sebenarnya mereka tuh tambah parah karena kesepian. Karena tidak ada orang yang mau mendekat dengan mereka, tidak ada orang yang mau mendoakan mereka, tidak bahkan ada orang yang mau ketemu dengan mereka. Dan berapa saya sering kali melihat ketakutan membuat kita kehilangan kasih Tuhan dalam hidup setiap. Saya sekali lagi berkata, saya bukan di sini untuk mengajak kita mencari masalah. Tapi saya berdoa jangan biarkan roh intimidasi itu tinggal dalam hidup setiap kita. Dan melumpuhkan kita dari melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan di tengah-tengah kita. Tapi saya berdoa, biar roh keberanian itu kembali muncul dalam hidup setiap kita. Kita berjalan dengan iman. Dan kita percaya penyertaan Tuhan akan selalu nyata di tengah-tengah kita. Saya berdoa jangan ada di antara kita yang membiarkan roh ketakutan itu menguasai kita. Membuat akhirnya kita lumpuh dan tidak bisa merasakan apapun. Tapi hari ini saya berdoa. Biar sekali lagi kita berkata, Tuhan, mari kembali dalam hidupku. Jangan biarkan ada roh intimidasi dalam hidupku. Saudara, orang yang bisa, seringkali kenapa sih orang bisa terintimidasi? Tuhan bicara dalam hidup saya, dia bilang, karena ada begitu banyak orang yang lebih sayang dengan nyawanya dan terikat dengan harta bendanya. Saudara, sekali lagi saya berkata bukan, jangan sembrono aja, bukan. Tapi mari kita lakukan dalam hikmat dan bukan ketakutan. Saudara, hari itu ketika Daud datang kepada Saul, dia berkata izinkan aku bunuh dia. Dan Saul bilang kepada Daud, oke, aku kasih kamu pakaian yang terbaik. Tapi hari itu Alkitab berkata,
Daud ketika dia menggunakan pakaian Saul, dia berjalan pun tidak bisa. Kalau hari ini engkau dan saya percaya kita semua adalah the giant killer, kita adalah pembunuh-pembunuh raksasa. Singkirkan roh ketakutan dan roh intimidasi dalam hidup kita. Tapi yang kedua, jangan menggunakan pakaian orang lain. Karena kita tidak mungkin berhasil kalau kita mengidentifikasikan diri kita dengan orang lain. Maksudnya apa? Kita cuma punya iman kalau imannya rame-rame. Itu apa? Engkau gandul, engkau cuma berpegang hanya kepada siapa? Kepada seorang pemimpin atau kepada seorang manusia. Tapi waktu dimana engkau harus jalan sendirian, engkau ketakutan dan engkau biarkan roh intimidasi itu turun di tengah-tengah kita. Saudara, bagaimanapun juga, kalau kita mau menghadapi Goliat, mari punya hubungan yang pribadi, yang intim dengan Tuhan kita. Saudara, hari itu Tuhan perintahkan untuk buat tenda lawatan, saudara. Saudara, mungkin beberapa saudara tahu kita buat tenda lawatan. Pertama di Timika, lalu kedua kami buat di Semarang. Nanti Maret Tuhan buat suruh lagi di Solo, saudara. Saudara, sejujurnya saya melihat bagaimana ada orang yang imannya rame-rame. Ada orang yang memang punya iman karena apa? Hubungan dengan Tuhan. Saudara nggak akan pernah bisa punya iman kalau saudara nggak percaya kepada Tuhanmu. Dan untuk percaya kepada Tuhanmu, engkau harus punya hubungan dengan Tuhanmu. Kalau hari ini saudara punya hubungan dekat dengan saya, maka apapun yang saya mungkin tawarkan ke saudara, produk apapun yang saya tawarkan ke saudara, saudara akan percaya dengan saya, ya kan? Tapi kalau saudara nggak kenal dengan saya, nggak mungkin saudara mau berani atau akan berani untuk percaya dengan saya, nggak mungkin. Saudara, saya melihat ada dua, yang satu imannya berani kalau rame-rame. Tapi begitu dia menghadapi masalahnya sendiri, goyang. Tapi kalau rame-rame, sepakat. Saudara, dan beberapa kali di tenda lawatan kami perlu dana sekian, saudara. Dan kalau rame-rame, saudara, wah semua beriman, sepakat, wah itu berkat dari seberang laut, seberang gunung, seberang manapun diundang. Kelihatannya beriman, tapi begitu dia sendiri punya masalah ekonomi, doa pun tidak bisa. Saudara, sedangkan batu kecil itu apa? Itu firman yang Tuhan taruh dalam hidup setiap kita. Batu licin itu adalah firman yang kita tangkap antara kita dengan Tuhan. Dan ketika kita menghadapi Goliat dan kita keluarkan batu itu seperti engkau mengklaim akan firman Tuhan. Dan tiba-tiba Roh Kudus akan bergerak dan akan membunuh setiap Goliat yang ada di depanmu. Saudara, itulah kenapa firman itu jangan cuma jadi angin lalu, tapi itu harus jadi batu. Saudara, saya suka bilang gini dengan anak-anak muda. Saya bilang gini, kalau hari ini firmannya kamu sedang alami itu, dengarkan baik-baik. Tapi kalau hidupmu lagi baik-baik saja dan kamu merasa oke, kamu lagi gak butuh Tuhan, tetap dengarkan firman dan jadikan bekal dalam hidupmu. Suatu saat ketika kau hadapi sesuatu, kau punya batu kecil dalam hidupmu. Saudara, Alkitab berkata orang benar itu punya an everlasting foundation. Punya fondasi yang kekal, itu apa? Firman Tuhan. Saudara mendengar firman hari ini, apakah cuma jadi angin lalu, atau saudara tangkap itu, jadikan batu, jadikan fondasi dalam hidupmu. Ketika kau menghadapi Goliat, engkau akan lempar itu, dan engkau akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Dan itulah kenapa kalau saudara nggak pernah ngerti firman, engkau nggak akan pernah punya namanya iman. Saudara, tapi sekali lagi firman itu saudara tangkap ketika engkau sendiri dengan Tuhan. Hari ini saya sampaikan firman yang sama, tapi saudara pribadi demi pribadi saudara bisa tangkap yang berbeda. Kenapa itu Roh Kudus bekerja dalam hidupmu? Dia tahu persis Goliat apa yang sedang saudara hadapi. Dan itulah kenapa dia berkata, nah tangkap firman ini, jadikan batu kecil dalam hidupmu. Dan ketika batu licin itu keluar, setiap Goliat yang ada di depanmu itu akan tumbang dan engkau akan menjadi lebih dari pemenang. Setiap kali saya ketakutan, yang saya keluarkan adalah firman yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Yosua 1.
Setiap kali saya ketakutan apapun yang saya hadapi, saya akan buka Alkitab, saya akan baca itu. Dan ketika saya baca itu dengan iman dan percaya, saya tahu ada Goliat yang sedang ditumbangkan. Saudara, karena semua yang terjadi di luar itu tergantung kekuatan yang ada di dalam. Engkau mau tumbangkan Goliatmu, pastikan di dalammu penuh dengan firman. Pastikan hidupmu penuh dengan hubungan yang intim dengan Tuhan kita. Jangan gandul orang lain, saudara. Saya suka lagunya Kungkung, gandul Gusti Yesus. Apa itu? Pegangnya Gusti Yesus, Tuhan Yesus aja. Jangan coba-coba gandul pemimpin yang lain, gak usah. Tapi miliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan ketika dia berikan rema dalam hidupmu, dia berikan ayat perjanjian dalam hidupmu, pegang itu. Dan ketika Goliat itu berani muncul di hadapanmu, keluarkan, perkatakan dengan iman. Dan itu akan seperti Roh Kudus yang bergerak dan membunuh setiap Goliat yang ada di depanmu. Saya tahu AOC sedang mendapatkan batu licin dengan Tuhan berfirman apa? Immanuel di tengah-tengah kita. Maka setiap kali ada Goliat yang datang dalam hidupmu, mari kita berkata, Immanuel ada di tengah-tengah kita. Engkau sedang mengalami padang gurun, engkau akan berkata, Immanuel ada di tengah-tengah kita. Maka setiap kali iblis mencoba menghancurkan engkau, itu tidak akan pernah berhasil. Karena apa? Engkau punya batu licin. Tiap kali engkau mendeklarasikan, engkau berkata, Immanuel. Maka semua Goliat yang ada di depanmu akan tumbang seketika. Saudara, ayat yang terakhir. Saudara, mari buka sama-sama Mazmur 81 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Alkitab berkata seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan. Dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Engkau dengarkan firman-Nya, engkau ngikut, nurut, taat dengan jalan firman-Nya. Alkitab berkata seketika itu juga Tuhan akan menundukkan semua Goliat yang ada di depanmu. Saudara, hari ini saya mau berkata demi kasih Tuhan. Mari jangan biarkan roh ketakutan itu menguasai kita. Daud tidak pernah membahas betapa hebatnya akan Goliat. Tapi yang Daud bahas adalah betapa besarnya Tuhan yang dia sembah. Daud dan Saul mendengarkan perkataan yang sama. Tapi karena Daud punya hubungan relationship dengan Tuhannya, dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah jauh lebih besar daripada Goliat yang dia hadapi. Saudara, hari ini mari ingat, roh Tuhan yang ada dalam hidupmu itu jauh lebih besar dari semua roh-roh yang ada di luar sana. Jangan lupakan itu, saudara. Waktu kecil saya ketakutan, saya selalu nangis setiap malam karena saya gak mau tidur sendirian. Dan setiap kali saya telepon papi saya selalu ucapkan ini, dia berkata, saya ucapkan ini setiap kali kamu takut. Roh Tuhan yang ada di dalamku jauh lebih besar dari semua roh-roh yang ada di luar sana. Mari katakan sama-sama, roh Tuhan yang ada di dalamku. Roh Tuhan yang ada di dalamku jauh lebih besar dari semua roh-roh yang ada di luar sana. Yang percaya katakan amin. Mari tempat kita saja bangkit berdiri sama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat hari ini kami mengerti kami punya Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Buat hari ini kami mengerti Tuhan. Kami punya Tuhan yang akan membelah setiap laut. Yang akan menyingkirkan setiap gunung di hadapan kami. Buat hari ini kami mengerti kami punya Tuhan, Sang pembuat mujizat yang sejati di tengah-tengah kami. Dan biar hari ini kami nyanyikan dengan percaya dan iman. Thank you Lord. Membelah laut yang teduhkan badai ya Tuhan.
yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Thank you Lord. Yang membuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang membelah laut, yang terduga badai. Yes Lord. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, yang membuat mujizat sejati. Sekali lagi keluar dari hatimu. Yang membelah laut, yang terduga badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, yang membuat mujizat sejati. Saudara, Alkitab berkata nothing is impossible with God. Bersama dengan Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Saudara, tapi Alkitab tidak pernah berkata nothing is impossible dan hanya berhenti sampai di situ. Karena apa? Setiap kita perlu Tuhan untuk membuat semua yang mustahil itu menjadi mungkin di tengah-tengah kita. Hari ini saya berdoa, jangan hadapi Goliatmu sendirian, tapi hadapi Goliatmu bersama Raja di atas segala raja. Maka kami akan percaya, saudara dan saya akan keluar menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Karena kita tahu Tuhan yang akan menolong kita, yang akan menumbangkan setiap Goliat yang di depan kita. Asalkan kita percaya kepada Dia. Mari sekali lagi nyanyikan lagu ini dari hatimu. Jangan hanya keluar dari mulutmu, tapi percaya dengan iman di hatimu bahwa Dia telah membuat mujizat yang sejati di tengah-tengah kita. Yes Lord. Membelah laut, yang terduga badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, yang membuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang terduga badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, yang membuat mujizat sejati. Dan Bapa, hari ini Hamba berdoa, singkirkan setiap roh ketakutan dan roh intimidasi dari hidup kami. Biar suara-Mu yang kami dengar lebih keras daripada suara-suara yang lain ya Bapa. Biarkan roh keberanian, roh iman turun di tengah-tengah kami. Dan hamba tahu oleh anugerah-Mu kami akan menjadi the giant killer. Kami akan menjadi pembunuh